Kita akan segera mulai sesi wawancara dan informasi pertama kami akan bahas dari Kabupaten Ende yang kabarnya pemerintah daerah Kabupaten Ende ini mendapat dukungan dana 6 miliar rupiah untuk penguatan pelabuhan IPND. Florata pagi ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan Bupati Ende, Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Ya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga untuk Pak Bupati. Masih Amin. di Jakarta? Masih Di Jakarta besok ya? ada rakor lagi. Oh, ada gitu. rakor mengenai pengendalian inflasi Baik. di istana. Rakor-rakor Itu ini oleh Bapak mudah-mudahan membawa kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Ende, begitu Pak Bupati ya? Amin. Amin. Oke. Kami konfirmasi dulu, apa benar pemerintah Kabupaten Ende ini akan mendapatkan dukungan dana kabarnya sebesar 6 miliar rupiah lebih, begitu Pak Bupati ya? Ya betul Mbak Desi. Jadi kita patut terima kasih kepada Direksi Pelabuhan Indonesia yang telah menyediakan dana untuk penguatan dermaga IPI dan INDE. Jadi sudah dipastikan multi years, jadi tahun ini sudah laksanakan terutama dermaga IPI, dermaga INDE, karena arus kunjungan kapal kan masih makin meningkat. Ada kapal cepat, ada roro, segala macam. Saya awal tahu saya melihat dermaga ini kok harus diperbaiki, kita komunikasikan dengan teman-teman direksi. Jadi kita itu harus cepat bergerak, Mbak Desi. Mereka di Jakarta melihat kita kecil. Kalau kita tidak bergerak ini, mereka perhatian tapi lama gitu. Terlewatkan nanti ya? Jadi puji Tuhan, alhamdulillah kita buka hubungan. Ternyata mereka bisa membiarkan dana untuk pelabuhan Ende seperti tadi yang saya sampaikan itu. Oke. Terus saya ada seperti itu Pak Desi. Pak Bupati, berarti 6 miliar rupiah ini yang kita syukuri ini tidak hanya untuk pelabuhan IPI ya, tetapi untuk pelabuhan Soekarno juga. Ada 2 pelabuhan di Ende yang Karena nanti akan dibenahi. Soekarno sama IPI, dua-dua itu. Iya, Pak Bupati, pada saat komunikasi dengan direksi pelabuhan itu apa yang Anda sampaikan sampai mereka kemudian mengelontorkan dana yang ya cukup besar begitu ya, 6 miliar rupiah untuk penguatan 2 pelabuhan di Ende ini, Pak Bupati? Ya, pertama itu kita katakan bahwa ekonomi itu cepat tumbuh ketika pelabuhan lancar. Pelabuhan lancar ketika dermaga kuat dan fasilitas pelabuhan itu mencukupi. Ini kan bukan hanya untuk Ende saja, untuk beberapa teman-teman kabupaten lainnya. Nah itu kalau Bapak pandu kami, saya pikir Indonesia akan, NTT akan cepat keluar dari kemiskinan. Setelah transportasi laut ini, maka kita berikan pandangan kepada direksi itu hebat mungkin. Hanya mereka mau mengerti, mereka teman-teman mengerti. Oke, kalau begitu kan siapkan anak. Tapi sektor laut itu ya harus kita kejar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi tadi. Bukan Ende saja Mbak Desi, Manggarai juga ikut, Naga ikut, Bajaj ikut itu loh. Itu yang kita ingin sampai pada mereka. Ternyata mereka memahami itu. Oke. Ya. Pertama itu. Kemudian kedua, kita ingin juga misalnya ekspor langsung dari Ende. Bisa kita punya cukai, kita punya karantina, tidak ada masalah sebetulnya. Ini kita komunikasi juga semua, maka perkuatlah dermaga itu, pelabuhan itu. Ke depan Ende kita jadi kota perdagangan, kita jadi kota perdagangan. Strategis Ende di tengah-tengah ini. Ya. Nah ini yang harus kita jual kepada teman-teman. Mereka tidak ngerti tentang kita itu. Tidak ngerti. Harus disampaikan gitu ya, diberitahu agar dana itu bisa masuk ke Ende. Oke. Iya, jadi ada 2 poin besar begitu yang disampaikan oleh Pak Bupati dan kemudian mereka memberikan dana ini dalam rancangannya nanti, walaupun ini dalam pembangunan multi years Pak Bupati ya, akan diapakan 2 pelabuhan ini direnovasi seperti apa sih nantinya? Ya itu dia kan dermaga selama itu penguatan maksudnya penguatan dermaganya itu. Oke, bangunannya begitu. Fisiknya. Fisiknya dilengkapi vendor yang bagus gitu loh. Lihat dermaga vendor pakai bahan semua itu. Tepat sandaran kaki supaya bentuk dermaga toh. Itu satu. Nah, itu harus kita perkuat Mbak Desi. Kapal nggak akan datang ketika dermaganya goyang. Orang pelayaran nggak mau kapal, keselamatan kapalnya, lama-kelama orang kabur itu.
Itu antara pelabuhan kapal tuh saya terus terang aja, saya kencang betul tuh. Kalau mereka lele di dermaganya itu, kapal kabur. Dermaga tidak memungkinkan, artinya mooring-buoyan tidak ada. Itu kan saya tahu. Kalau ini kita lengah, teman-teman di pelabuhan kan dia ada keterbatasan. Kalau kita tidak dorong dari politik kita, kita tidak ada yang pertamanan kita tidak bisa Mbak Desi. Orang tuh kenapa kapal kabur? Kan dia tidak menjaga keselamatan kapal dia. Dia ngomong ke atas ya sulit juga. Karena mereka tuh pelabuhan kan juga ada faktor komersial juga. Untuk sedikit itu. Untuk sedikit duit banyak. Mereka tidak mau. Kan lebih baik ngurus bulele. Jadi ada kalkulasi perhitungan-perhitungan dari pihak kapalnya juga yang dipertimbangkan kalau pelabuhannya kurang safety, kurang aman untuk mereka bersandar. Kurang aman. Faktor ini kadang-kadang lobby kita meyakinkan mereka itu karena kita berbangsa bernegara. Kau jangan perhatikan yang besar, kami juga bangsa Indonesia juga gitu loh. Kami sebagai dari bangsa Indonesia. Nah, itu harus kita ini, kami bukan Timur Leste, kami juga masih warga NKRI gitu ya. Ya, ini harus kita lobby kita, argumen kita tuh yang membuat mereka betul juga yang menyadari. Oke, Pak Bupati, dalam rencana ini mulai pembangunannya itu di tahun depan kah atau bagaimana? Sudah ini mulai. Langsung dimulai ya? Mulai konsultan masuk, mereka tuh bilang sama saya. Nah, kebetulan pelabuhan kita itu kan di bawah naungan Bali, Benoa. Nah, itu kemarin ada 3 poin Mbak Desi. Pertama penguatan dermaga, ketiga itu saya ingin ekspor langsung. Dari ND itu kan teman-teman ratus sudah setuju, becukai ada apa segala macam lengkap. Nah, yang paling strategis adalah kapal-kapal pesiar itu rupanya pusatnya di Bali. Nah, Bali itu merupakan poros pariwisata pesiar laut. Jadi pembagian kapal itu pelabuhan Belelen itu pusatnya. Perintah Pak Presiden begitu. Jadi cuma pelabuhan Benoa saya datang ke sana, bagus sekali. Green Port namanya itu, hijau semua, ada segala macamnya, kan kapal-kapal. Nah, itu mereka akan bagi timur, pergilah ke Raja Ampat segala. Nah, kita daftar ini harus masuk saya bilang itu, film itu. Makanya kapal besar ke Inde banyak itu kenapa? Karena kita punya jaringan situ. Iya, memang jaringan ini jadi modal ya untuk kita bisa menarik sebanyak mungkin perhatian pemerintah pusat ke Inde begitu ya Pak Bupati. Betul. Ya. Betul. Masyarakat juga kita lihat ini banyak yang berkomentar jempol yang banyak lah untuk pemerintah Kabupaten Inde, untuk Pak Bupati, untuk jaringannya di laut begitu ya, sehingga banyak kapal dan lain-lain. Tapi masyarakat juga masih mengeluh untuk angkutan udara begitu ya Pak Bupati. Apakah lobby-lobby semacam yang dilakukan untuk laut ini bisa juga dilakukan untuk lobby-lobby di untuk menurunkan harga tiket begitu Pak Bupati? Sangat bisa ya? Sangat bisa, tunggu waktu saja ini karena kapal Citylink itu ditarik ke ujung pandang, ada kredit di sana. Saya punya teman dari Citylink itu. Nah, tentunya saya minta ke Pemda juga nanti kita harus bantu dukung mereka. Teman-teman lagi Keo, Bejawa, Batu supaya mereka bisa masuk. Kalau masuk tuh kapalnya penumpang kurang. Kurang bahaya juga. Jadi saya ingin gabungkan Nagekeo, Bejawa, ayo kita sepakat. Tarif Citylink. Anda jangan sendiri. Tarif Citylink. Kita subsidi dia. Penumpang-penumpang pegawai naik, kita semua naik. Jadi bisa bersaing. Karena semua memang masih pelan kurang. Pesawat kurang. Kita lihat pesawatnya ATR itu cuma yang miliki ya Wings itu sama Citylink. Satu keliling semua. Tidak ada lagi pesawat Citylink. Memang kondisinya ATR begitu ya. Untuk pesawat ATR ini yang agak kurang sehingga ini juga jadi salah satu permasalahannya lagi. Kemarin kan Pak Bupati dan Pak Wakil Gubernur juga sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia begitu untuk di-refresh kembali kepada masyarakat. Apa yang kemudian didiskusikan di sana sehingga masyarakat juga tidak terlalu resah begitu dengan tingginya harga tiket pesawat begitu Pak Bupati. Kemarin itu saya senang Pak Wagub NTT saya ketika saya berkomunikasi beliau
Pak Wagub, ini tiket pesawat terbahal kita ini, masyarakat ngeluh nih. Oke. Kalau kita ke Menteri Perhubungan lah, langsung oke, kita perhubungan. Seperti itu, langsung beliau datang, saya tunggu di Jakarta, masuk ke Pak Wakil, itu udah kita pergi ke Pak Menteri. Pak Menteri juga, bahkan ini kekurangan pesawat kita. Kurang pesawat kita, memang kekurangan pesawat. Dan sehingga itu kan tidak bukan dari pemerintah, dari swasta kan. Dia tiap bagaimana caranya dia supaya menambah pesawat untuk rugi dihitung betul. Itu kesulitan, itu dua bisnis sudah tuh. Kalau regulasi itu kita kasih tarif batas atas batas bawah. Nah, ketika pesawat kos pakai atas, nah itu yang kita atas ketinggian misalnya, nah itu pemerintah bagaimana bisa turun enggak atasnya itu. Baik. Sehingga tidak terlampau masalah kita. Jadi kondisinya memang seperti itu, tapi hasil terakhir saya bicara Citylink kemarin itu, kita akan coba buka, saya mau coba kotak beliau teman-teman di Citylink, buka gimana kita harus buka Surabaya, Bali, Ende gitu loh. Jangan ikut sana lagi. Kalau ikut Citylink, kita ke bagian belakang terus. Oke, baik. Karena mereka punya banyak sekali soalnya, mereka itu. Permintaan di sana lebih tinggi daripada dari Ende begitu ya? Betul. Jadi kita diskusi, jadi kita dengan meski penerbangan juga seperti laut juga. Saya datang, kita yakin mereka. Baik. Kita punya potensi ini. Saya punya daerah bukan Ende saja saya jual. Saya jual. Nah, banyak juga anggaran perjalanan dinas sekian. Anggaran perjalanan ini sekian. Coba ini anggaran perjalanan dinas bisa itu. Dikolaborasikan gitu ya dari beberapa kabupaten. Ya, kita harus namanya bisnis jaringan dan kita kompak. Itu fungsi pemerintah kalau saya lihat betul. Baik. Kalau kita tidak bantu mereka, susah hidupnya. Kalau mereka sudah hidup baru kita lepas gitu loh. Ya, jadi lobby-lobby horizontal antara para pemimpin daerah dan juga lobby vertikal ke pemerintah pusat ini harus berjalan beriringan, dan PR-nya masih banyak ini ya, selain membereskan di laut, nanti udara setelah ini begitu Pak Bupati ya? Udah, harus kita beresnya itu. Saya pikir saya sebelum jabatan saya harus beresnya semua itu. Baik, oke. Mudah-mudahan saya beres. Semua berjalan dengan lancar Pak Bupati ya. Amin. Demi masyarakat Kabupaten Ende. Besok ada rakor apa lagi atau hari ini Pak Bupati? Besok rakor kita itu dapat terbaik untuk pengendalian inflasi di Indonesia ini. Ini masalah kabupaten terbaik. Besok diundang ke istana untuk ikut rapat dengan Bapak Presiden. Ada berapa kabupaten saja itu. Se-Indonesia itu ada, saya lihat itu Ende termasuk salah satunya. Kabupaten terbaik pengendalian inflasi. Karena kita sering pasar murah. Kemudian kita panggil di daerah, kita buka pasar murah untuk tekan inflasi. Kita kontrol harganya dari agen sekarang, kita kontrol harganya, lancar kapal kita, jadi inflasi kita tuh terendah juga. Berarti langkah-langkah tersebut berhasil gitu Pak Bupati ya? Kita diundang besok jam 12 bersama Presiden. Baik. Untuk apalah kita penghargaan tapi saya melihat berapa kabupaten saja. Baik. Dari Profesiat sekali lagi Pak Bupati, mudah-mudahan semua urusannya di Jakarta berjalan dengan lancar. Nanti kabar-kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Ende juga bisa disampaikan melalui RRI Ende begitu Pak Bupati ya. Amin, terima kasih banyak. Ada satu lagi Mbak Desi. Silakan Pak Bupati. Satu lagi nanti saya sampaikan. Saya hari ini mau ketemu tim pengarahnya BPIP. Pengarah BPIP itu sampaikan kepada ke depan itu tolong dijaga. Kan saya khawatir, ini Bupati PLT tidak laksanakan. Saya titip sama pengarah BPP untuk 1 Juni tolong Ende diperhatikan. Titip semua itu pada pengarahnya BPP itu. Jadi sebelum kita masuk. Baik. Nanti hari ini saya coba dengan pengarahnya, tim penasehatnya BPP, ada komunikasikan. Titip. Dan jauh hari supaya mereka masuk dalam program gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi ada banyak daftar pekerjaan sampai dengan bulan September nanti begitu Pak Bupati ya? Ya betul. Sukses, masih ada waktu, tidak terlalu lama lagi, tapi mudah-mudahan semua pekerjaannya nanti beres begitu Pak Bupati ya, berjalan dengan lancar. Siap. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi semuanya.
Pendengar RRI, baru saja Bupati ND, Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad MM bersama dengan kami tadi menyampaikan beberapa poin penting yang termaksud menjadi kabar gembira untuk Anda ya pendengar ya, tentang permasalahan di laut. Ini tadi disampaikan bahwa benar, pemerintah Kabupaten ND mendapat dukungan 6 miliar rupiah untuk penguatan pelabuhan IPND. Dan pekerjaan akan segera dimulai, tidak tunggu lama sampai tahun depan, tapi sudah akan dimulai begitu. Dan untuk masalah tiket pesawat yang mahal, ini juga tadi sempat ditanggapi oleh Bupati ND bahwa lobi-lobi pribadi begitu, melalui jalur pribadi akan dilakukan tidak hanya di jalur laut, tetapi jalur udara ini juga sudah dilakukan pendekatan dengan maskapai-maskapai yang disebutkan tadi adalah Citylink untuk bisa menambah atau menempatkan armada di Kabupaten ND begitu ya. Ini juga ada kolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Kabupaten ND seperti di Nagekeo dan Kabupaten Sika, sehingga satu pintu nanti bisa masuk melalui Kabupaten ND. Ini akan mendongkrak atau mendorong permintaan tiket begitu ya dari dan ke ND, sehingga ini juga bisa menjadi pertimbangan dari maskapai yang akan masuk ke ND. Dan tadi disampaikan bahwa lobby sudah dilakukan sampai ke Kementerian Pusat ya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosep Anaisoi, yang sudah disampaikan bahwa faktanya memang kondisi saat ini pesawat-pesawat kita kurang begitu ya, untuk pesawat jenis ATR ini memang tersedia kurang, dan ini tidak bisa menjadi tidak ada dalam domain pemerintah pusat, tetapi langsung kepada maskapai-maskapai pengelola swasta begitu. Ini yang akan terus dilakukan lobby-lobbynya dengan maskapai. Nanti akan kita tunggu sama-sama hasilnya. Mudah-mudahan di laut dan juga di udara ini berjalan dengan lancar, sehingga transportasi dari dan ke ND akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya lancar tapi murah juga ya harga-harga tiketnya. Dan tadi disampaikan juga bahwa pemerintah Kabupaten ND mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat untuk kabupaten yang dengan pengendalian inflasi yang terbaik begitu ya di Indonesia, dan nanti akan diberikan penghargaannya langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo besok ya pendengar ya. Dan setelah ini akan hadir informasi lainnya di Pro1 RRI ND. Kita akan nanti ikuti informasi dari Kabupaten Flores Timur terkait dengan Kabupaten Flores Timur nanti yang akan ada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Pulau Solor. Informasinya sesaat lagi kami sampaikan untuk Anda. Memperingati hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia, RRI mempersembahkan konser Indonesia Maju. Konser Indonesia Maju menampilkan trio drum. Rizky Febian, ada band diberikan pula tampilan stand up komedi Momo. Sekian dan terima kasih, saya Momo. Senin 11 September 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di program RRI seluruh Indonesia dan RRI Net. Dapatkan undangan untuk menyaksikan langsung konser Indonesia Maju di Auditorium Abdul Rahman Saleh, RRI Jakarta. Dengan cara mengisi formulir pendaftaran online, klik link di Instagram RRI_official. Instagram RRI_official. Konser Indonesia Maju hanya di RRI. Pro1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Masih
bersama kami program Masa RRI ND, saya Desi Natalia. Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Flores Timur ya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini tengah membangun stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Pulau Solor, pendengar ya. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Flores Timur yang sudah bersama kami, Pak Petrus Padomar. Pak Petrus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam Bu Desi, sehat Pak selamat Petrus. pagi. Salam sehat Ibu. Ya, ini kabarnya bahwa SPBU akan dibangun di Pulau Solor. Untuk diketahui oleh pendengar, apakah ini ya, SPBU pertama di Pulau Solor, Pak Petrus? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND. Untuk SPBU Solor, betul sekali Bu Desi, dari 2022 sesuai dengan SK dari BPH Migas, ada 3 SPBU baru yang rencana dibangun di Flores Timur. Di Adonara 2 SPBU dan di Solor 1 SPBU. Jadi untuk di Solor berlokasi di Desa Lowonamang, Kecamatan Solor Barat. Demikian Bu Desi. Oke, jadi selama ini masyarakat di Pulau Solor itu untuk penyaluran BBM-nya dari mana biasanya Pak Petrus? Selama ini untuk distribusinya menggunakan SPBU 2. Kalau ada pemadatan di SPBU 2 OK, menggunakan SPBU 1 di pusat kota di GG. Oke, jadi sekarang sudah lebih mudah, mudah-mudahan bisa berpengaruh pada harganya juga begitu ya, di yang nanti akan berlaku atau beredar di SPBU Pulau Solor begitu Pak Petrus? Betul Ibu Desi, karena di SK dari BPH Migas ini 3 SPBU itu adalah untuk tujuan satu harga, BBM satu harga, sehingga kita bersyukur untuk di pulau selain untuk pertimbangan percepatan distribusi dan pelayanan juga dari aspek harga, ini BBM satu harga. Oke, ya Pak Petrus, untuk saat ini proses pembangunan sudah dimulai, sudah berapa persen ini Pak Petrus? Baik Ibu Desi, untuk pembangunan sesuai dengan pantauan terakhir dan evaluasi dari Pak Penjabat Bupati Flores Timur, untuk di Pulau Solor itu kurang lebih sekitar 60%. Sementara untuk di Pulau Adonara, 1 SPBU di Kecamatan Adonara Barat, itu rencana akan di launching pada bulan Oktober. Jadi sudah 100%, tinggal perapian terakhir untuk launching. Solor sendiri 60%. Oke, ya ini berarti sudah dalam waktu dekat sudah bisa diresmikan begitu Pak Petrus ya? Betul Ibu, karena ini tergantung progres fisik di lapangan dan target untuk 2 SPBU yang di Adonara Barat, Pulau Adonara dan juga di Solor. Rencana tahun ini sudah ada komitmen dari perusahaan, khususnya kalau di Solor dari PT Setia Budi Putra dan Pemda. Tahun ini rencana semuanya akan di launching. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar nanti sesuai target begitu Pak Petrus ya. Siap. Mohon dukungan dari pemirsa dan juga dari masyarakat Flores Timur, khususnya di Pulau Solor. Amin ya. Pak Petrus, warga masyarakat di Pulau Solor ini selain dapat ada pembangunan SPBU Solor, juga ada rumah sakit Pratama yang akan dibangun di sana begitu kabarnya, begitu Pak Petrus ya? Betul Bu Desi. Memang Pak Bupati Flores Timur dalam beberapa kesempatan berkoordinasi dan meminta dukungan dari pemerintah pusat. Saat ini kita persiapan untuk meluncing Rumah Sakit Pratama Adonara, rencana awal bulan September. Sementara kita juga bersyukur untuk di Pulau Solor juga sudah masuk di dalam data DAK untuk pembangunan 2024 lengkap Rumah Sakit Pratama Solor. Ini kabar baik bagi masyarakat di Pulau Solor pada khususnya dan juga Kabupaten Flores Timur pada umumnya ya.
Siap. Ya, Siap. dan ini juga kabar yang baik juga untuk diaspora Flores Timur, khususnya diaspora Pulau Solor begitu ya. Ini bikin rindu Bale begitu Pak Petrus. Betul. Jadi tidak usah jauh-jauh lagi, bisa pulang untuk berada di Flores, untuk di Alor, di Solor untuk membangun dan juga gelekat lewat tanah di Pulau Solor. Bu Desi. Baik, siap. Terima kasih Pak Petrus ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Dukungan dari masyarakat Kabupaten Endi dan juga sekitarnya pendengar RRI ini ya untuk kelancaran pembangunan SPBU dan juga rumah sakit Pratama yang ada di Pulau Solor, Pak Petrus. Baik, terima kasih Bu Desi dan juga terima kasih pendengar setia RRI ND. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Petrus. Terima kasih kembali Bu Desi. Bersama kami baru saja PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Parumaran baru saja menyampaikan informasi bahwa betul akan dibangun SPBU dan juga Rumah Sakit Pratama di Pulau Solor. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.